Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa. Selesai. Ini ibu mau cek kehadiran. Alhamdulillah di masa pandemi kalian masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun ada luring, ada daring. Nah, untuk yang luring kita belajar di sini. Ibu lihat semuanya hadir. Selvi, Zela, Eki, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kita tentang inflasi. Tapi sebelum inflasi kita bahas, kita mau menjelaskan materi tentang sebelumnya, review last meeting, material of last meeting. Nah, bahasa Inggrisnya itu. Apa sih materi tentang last meeting minggu lalu? Kita bahas materi tentang indeks harga. Indeks harga. Ada yang masih ingat apa itu indeks harga? Oh, iyalah, mazing kita pun. Belum, Bu. Oke, apa itu indeks harga adalah? Pengertian indeks harga adalah angka yang menunjukkan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Oh, nice. Sebelumnya adalah sudah karena sebelumnya memang Ibu jelaskan sebelum kita materi sebelumnya kita bahas review dulu. Itu untuk mengingat daya pembelajaran kita di rumah masa pandemi ini kalian belajar atau tidak. Itu adalah double pump for you. Untuk yang kedua itu tadi apa tadi adalah indeks harga tadi pengertiannya? Pengertian indeks harga adalah angka yang menunjukkan harga barang dari waktu ke waktu. Paham? Reki masih ingat? Nah, Ibu yakin kok kalian masih ingat. Yang kedua, apa itu macam-macam indeks? Kemarin macam-macam indeks siapa? Macam-macam indeks ya apa? Macam-macam indeks. 1. Angka indeks harga. Price relatif. 2. Angka indeks Price relatif kalau bahasa Inggrisnya itu ya. angka Oke. indeks jumlah. Jumlah. Harga. Kemudian Harga jumlah nilai. harga, jumlah. Nilai. Satu lagi? Nilai. Nilai. Berarti kalau harga itu price ya, kita mengingatkannya. Price. Kalau apa yang kedua? Jumlah. Jumlah, quantity ya, quantity relatif itu jumlah, indeks jumlah. Kemudian yang ketiga value atau nilainya, itu macam-macam dari indeks value ya, nilainya ada 3. Apa tadi Sel? Indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang diminta petani. Itu indeks harga ya, macam-macam indeks harga ya. Tadi itu macam-macam indeks harga, ini macam-macam indeks ya. Oke, kemudian jenis-jenisnya apa? Metodenya, metode indeks harga apa? Metode perhitungan indeks yang pertama ada indeks harga tidak
Yang kedua ada indeks harga tertimbang atau agregatif sederhana. Yang ketiga ada indeks harga tertimbang atau last payers. Yang terakhir ada angka indeks tertimbang pasca. Wow, amazing, kalian masih ingat. Ibu tuh I'm so happy if you can understand last meeting. Ibu tuh senang kalau kalian bisa mereview materi. Sekarang kita masuk ke inflasi, pengertian dari inflasi. Nah, pengertian dari inflasi itu tolong Reki bisa dibaca. Apa itu pengertian inflasi? Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu inflasi, itu kenaikan harga. Kuncinya ada di kenaikan harga, ya, yang secara umum yang berlangsung terus-menerus. Itu baik barang maupun jasa. Tahu ya, barang dengan jasa itu perbedaannya. Anak ekonomi harus tahu. Itu definisi dari inflasi. Tolong the beautiful one ulangi. Apa itu inflasi tadi? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Bisa kalian imajinasikan apa inflasi itu? Kenaikan harga barang dan jasa. Itu ya, secara umum, bukan lokal, bukan hanya di desa, tapi di daerah, tapi dia secara umum. Itu inflasi. Ya, sudah dihitung dan ini dia secara umum. Kemudian lanjut ke jenis-jenis inflasi. Apa itu jenis-jenis inflasi? Ada yang tahu? Coba ini ya, maaf sebelumnya kita buka materinya itu di halaman 95. Ketemu kan? Ya. Itu jenis-jenis inflasi. Apa jenis-jenis inflasi? Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Nah, jenis ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Kenaikannya itu seperti ini ya, jenis-jenis inflasi itu. Kalau inflasi ringan itu apabila kenaikan harga itu dia kurang dari 10%, kurang dari 10% per tahunnya. Itu untuk inflasi ringan. Jadi kenaikannya itu kurang dari 10% per tahunnya. Kemudian inflasi sedang. Nah, kalau berarti meningkat ya dari rendah, ringan ke sedang. Itu kurang dari 10% sampai 30% per tahunnya kenaikannya, seperti itu. Untuk yang sedang. Yang itu inflasi berat. Inflasi berat itu kenaikannya sekitar dari 30% sampai 100% per tahunnya. Itu inflasi berat. Kalau yang hyperinflasi itu lebih dari 100% kenaikannya. Itu kenaikan harga itu sudah wow ya. Kalau sudah hyperinflasi itu. Nah, ini jenis-jenis dari inflasi. Kemudian ibu nih kesini lagi ya. Seharusnya tadi taruh itu, karena udah sampai. Paham untuk ini? Any question? Are you understand? Do you understand? Yes. Yes. Paham ya? Lanjut, masih ingat? Siapa yang mau mengulang? Nanti ya. Kemudian dampak dari inflasi. Nah, terjadinya kenaikan itu, ini dampak-dampaknya. Beberapa dampak ya, ini beberapa dampak terjadi kenaikan harga atau terjadinya inflasi. Pertama, tolong Anissa dibaca. Dampak terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kedua, berpengaruh langsung terhadap aktiva dan kewajiban masyarakat. Yang ketiga, adanya penyesuaian suku bunga real. Yang keempat, pengaruh terhadap tingkat output secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dampak secara mikro terhadap efisiensi ekonomi. Itu untuk dampak dari inflasi. Banyak dari dampak dari inflasi itu. Nah, itulah dampak-dampak dari inflasi. Kita lanjut next slide. Nah, sumber-sumber inflasi. Sumber inflasi itu lihat di monitor. Itu pertama inflasi
tarikan permintaan atau demand pull inflation ya. Itu ini definisinya seperti ini. Kita analisis dulu tarikan permintaan, berarti konsumennya itu lebih banyak, permintaannya itu lebih banyak daripada produksi. Laris manis lah anggaplah ya. Jadi karena laris manis tadi dinaikkan harga, terjadilah inflasi. Tapi secara umum ya itu inflasi tarikan permintaan. Ya lanjut ke yang namanya yang kedua. Apa itu kedua? Inflasi dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya atau cost inflation ya, itu dorongan biaya. Kalau dorongan biaya itu berarti produksinya di sini ya, barang dan jasanya itu yang meningkat biayanya, produksi bahannya itu mungkin lebih mahal. Nah kayak gitu, jadi terjadilah inflasi ya. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari barang dan jasa. Itu dorongan dari biaya. Tahu kan produsen, konsumen. Kalau kita pembeli sebagai konsumen, kalau yang buat sebagai produsen ya. Paham? Dengan dua jenis tadi, dua sumber inflasi tadi. Ngerti? Nah, itu ada di buku ya, di halaman 99 keuntungan. Sambil dijelaskan. Sudah? Sekarang next slide itu faktor penyebab inflasi. Faktornya pertama itu di PPT, penawaran uang, jumlah uang yang beredar. Kemudian pendapatan nasional, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga atau SBDI ya. Itu untuk faktor-faktor penyebab dari inflasi. Sekarang kita contoh dari tabel ya, tabel inflasi Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Ya. Ini tabel inflasi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Ini contohnya secara umum. Ya, kita bisa lihat dari bulan Januari sampai Desember tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ini contoh tabelnya dalam bentuk persen. Ya, di sini. Setelah kita buat input data, dibuatlah tabelnya. Ya, tabel inflasi. Cara menganalisis inflasi itu. Ini diagram batang inflasi. Setelah dibuat tabel tadi, ya, input data, kita buatlah dalam bentuk diagram batang inflasi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Lihat itu. Coba kita lihat, ada yang namanya kalau di map itu sumbu Y. Oh iya ya, sorry ya. Sekarang kita jelaskan dampak batang inflasi Indonesia tahun 2015-2020. Anggaplah di sini ini sumbu Y, di situ sumbu X. Jadi kalau dia ke atas, ya, kalau dia ke atas itu positif, ya kan? Nah ini 0 ini, dia ke atas dia positif. Ini apa nih namanya? Sumbunya itu batasnya itu sini. Kalau dia ke bawah negatif, artinya menurun. Ini meningkat. Nah, nanti naik lah ya. Untuk warna dan pembuatan ini kita bisa setting sendiri warna apa. Ini lihat warna coklat ini 2016 terjadi peningkatan di atas, ke bawah terjadi penurunan. Itu contoh dari inflasi. Sebenarnya inflasi ini semakin tinggi inflasi ini semakin beruntung atau rugi sebenarnya dampaknya itu. Menurut kalian, kita sebagai masyarakat konsumen
inflasi itu kita semakin untung atau rugi sebenarnya? Rugi. Kalau menurut kalian gimana? Rugi. Rugi ya? Kenapa? Penghasilannya apa? Apa? Kalau rugi kenapa? Kita sebagai masyarakat konsumen. Nah, terjadi inflasi itu semakin inflasi, untung atau rugi sih untuk kita? Tadi katanya apa tadi? Karena pendapatan, bisa juga karena pendapatan. Kalau orang yang di bawah menengah dan ke bawah itu merasa rugi. Tapi kalau untuk menengah ke atas, misal pegawai negeri, itu dia jauh dampaknya. Tapi kalau untuk yang kerja harian, dia penghasilannya tetap 100, harga meningkat, itu bisa rugi ya. Tapi kita lihat juga produsennya. Kenapa dia menaikkan harga barang? Mungkin ada penyebab-penyebab lainnya tadi, seperti bencana alam atau barangnya meningkat, itu kan terjadinya inflasi tadi. Karena kita pikirkan juga si produsen, meskipun berdampak buruk ke konsumen. Ya, inflasi. Nah, ini diagram batang inflasi dan andil inflasi tadi. Nah, itulah mengenai contoh kita menganalisis diagram batang inflasi. Ya, jadi gimana sih Bu sering kita cari data-data inflasi, data-data seperti ini? Kalian bisa cari di Google pertama, kedua atau di BI Bank Indonesia. Itu dia lebih tahu tentang kenaikan atau penurunan barang dan jasa. Atau ke BPS, Badan Pusat Statistik, itu yang lebih ini, mulai dari penduduk, mulai dari barang, jasa, lebih tahu di Badan Pusat Statistik ya. Kalau misal kalian ingin menganalisis tentang inflasi tadi, menemukan data. Ya, ada pertanyaan? Oke, cukup ini tentang inflasi. Apa? Bagaimana cara menghitung inflasi ini? Oke, tadi nanya bagaimana cara menghitungnya inflasi tadi, cara menghitungnya inflasi. Ya, itu coba buka halaman 101. Ya, ada contoh cara menghitung inflasi. Ya, ini rumusnya laju inflasi IHK. IHK itu indeks harga konsumen, itu berarti yang periode sekarang ya. IHK N, ibu singkatkan untuk tahun sekarang itu N, IHK N dikurang 1 itu tahun sebelumnya. Ya, kemudian dikali 100 dibagi IHK N kurang 1. Ya, ini anggaplah harga ini tahun ya, ini harga ini terjadi peningkatan 2019 dengan 2020. Itu ada juga contoh di buku. Ya, ibu jelaskan yang ini ya, biar lebih jelas. Harga, anggaplah ini beras terjadi kenaikan secara terus-menerus ya. Kita ambil harga beras. Itu tahun 2019 harganya 10.000. Tahun 2020 itu harganya 12.000. Naik kan, terjadi peningkatan harga sebesar 2.000. Nah, bagaimana caranya hitung dalam bentuk persennya? Itu kalau menghitung inflasi harus dalam bentuk persen ya. Kita masukkan harga ini, nanti terjadilah dia biasanya koma. Makanya itu kita input data yang sebelumnya, slide sebelumnya tadi. Ya, contohnya tinggal masukkan saja ini tahun, misal mau nanya tahun 2020, masukkan. Ya, kemudian tahun sebelumnya dikali 100 dibagi tahun sebelumnya. Itu ada contoh halaman 111 ya. Di situ kenaikannya berapa persen. Kemudian ada lagi pertanyaannya, nanti kita jelaskan lebih detail untuk pertemuan berikutnya, cara menganalisis, cara menghitung inflasi. Nanti kita lebih jelaskan the next meeting. Sekarang ada pertanyaan lagi? Ya, ada? Apa? Apakah terjadi inflasi pada saat pandemi? Apakah terjadinya inflasi
bisa terjadi inflasi saat pandemi ini. Bisa ya, karena itu dampaknya bisa dikatakan bencana alam, ya. Kemudian penghasilan masyarakat konsumen menurun, kemudian secara produksi itu susah, ya kan? Bisa saja harga barang bisa naik, sedangkan penghasilan menurun, itu kan bisa terjadi inflasi, ya. Terus produksinya itu susah, ya kan? Dirumahkan, kemudian butuh bahan-bahan itu susah. Produksi bahan dan rasanya itu misal dari luar negeri atau dari sini, jadi meningkat, ya. Bisa terjadi inflasi karena itu salah satu dampak bencana alam. Oke. Any question? Any else? Ada lagi? No. Kita tutup ya. Ibu minta maaf. Sudah selesai ya, paham? Oke. Terima kasih untuk hari ini, cukup materi kita mengenai inflasi. Dan ingat, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa, ya. Itu inflasi secara terus menerus dalam jangka yang agak panjang, itu inflasi. Ibu akhiri, kalau ibu ada salah ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan membaca doanya. Mari kita baca doa menurut percayaan kita masing-masing. Selesai. Silakan tutup bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Jangan lupa kita review lagi untuk minggu depan, ya. See you, bye-bye. You may go home. Boleh pulang.